Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang para hadirin berbahagia dalam acara Malam Anugerah Lingkungan Proper dan Adipura 2015. Senang sekali rasanya dan suatu kehormatan bagi kami dapat berada di malam yang begitu luar biasa. Perkenalkan, saya Fenita Ali Dan saya suami. Mengingatkan saja, ada juga. Profesional bersama hari ini ya, kita masih bekerja. Walaupun begini, semua juga pasti harus harmonis. Betul sekali, kalau itu saya setuju ya. Dan untuk malam ini kami akan menginformasikan bahwa acara malam ini akan dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Muhammad Yusuf Kala dan juga didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dengan hormat kami mengundang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Dr. Insinyur Siti Nurbaya Bahar MSc untuk menaiki ke atas panggung dan menyampaikan laporannya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Dengan senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kami melaporkan kepada yang terhormat Wapres RI tentang penyelenggaraan penghargaan Proper dan Adipura tahun 2015. Malam ini akan dilaksanakan penyampaian penghargaan nasional kepada dunia usaha dan pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja baik dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penghargaan dimaksud tidak lain adalah penghargaan Proper serta penghargaan Adipura dan Adipura Kencana. Dua agenda nasional yang penting ini disatukan atas alasan perlunya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperhatikan saran dan pandangan masyarakat tentang hal-hal yang cukup prinsip dalam penilaian kinerja menuju prestasi Adipura dan Adipura Kencana. Selain dimulainya penekanan pada unsur pengelolaan tempat pembuangan akhir atau TPA sampah yang sudah harus secara serius ditangani oleh Pemda berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, khususnya dengan operasional TPA yang bisa ditolerir minimal kontrol landfill atau lahan uruk terkontrol. Dalam suasana tersebut, maka penilaian Adipura dan Adipura Kencana tahun 2015 ini mengalami penyesuaian dan lebih ketat. Kami juga bersama-sama pakar telah mempelajari langkah-langkah pembaharuan dalam penilaian kinerja Pemda dalam pengelolaan usaha dan pelayanan bidang lingkungan, di mana ke depan sebuah kota haruslah livable sebagai suatu ekosistem yang ideal, memberikan ruang hidup yang ideal bagi masyarakatnya. Kota juga harus atraktif, menarik dalam arti pengembangan ekonomi dan merangsang perdagangan, wisata dan investasi. Penghargaan puncak sebagai kesempurnaan unsur-unsur tersebut akan dituangkan dalam Adipura Paripurna. Konsep ini sedang dimatangkan untuk tujuan masyarakat semakin memperoleh pelayanan dan kenyamanan kota secara nyata yang dapat dirasakan oleh rakyat secara nyata. Kita proyeksikan dapat diterapkan tahun depan yang pelaksanaan penilaiannya
dapat dimulai sekitar Maret April. Maka kali ini disatukan dengan pelaksanaan penyampaian penghargaan proper dan penghargaan ini akan disampaikan oleh Yang Terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Muhammad Yusuf Kala. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dan hadirin yang kami hormati, penghargaan terhadap dunia usaha melalui proses evaluasi proper pada periode 2014-2015 ini dilakukan dengan tahapan penilaian terhadap 2.137 perusahaan dan jumlah ini meningkat 12% dari periode tahun lalu. Penghargaan terhadap pemerintah daerah yang telah berhasil mewujudkan kota yang berwawasan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan, yaitu dengan pemberian adipura yang telah dilakukan penilaian terhadap 357 kota dan ibu kota kabupaten. Hasil penilaian proper menunjukkan tingkat ketaatan 74%. Ini meningkat 20% dari tahun sebelumnya. Sedangkan dari penilaian adipura, kecenderungan nilai adipura nasional selama 4 tahun terakhir mengalami kenaikan dari angka 63,31 menjadi 67,51. Kenaikan sebesar 6,63% merupakan indikasi kenaikan kualitas lingkungan hidup perkotaan secara nasional. Penilaian peringkat hijau dan emas proper dilakukan terhadap kinerja efisiensi energi, konservasi air, pengurangan emisi, perlindungan keanekaragaman hayati, 3R limbah B3 dan limbah padat non B3, serta mengurangi kesenjangan ekonomi dengan menerapkan program pemberdayaan masyarakat. Inovasi merupakan pertimbangan utama dalam penilaian peringkat hijau dan emas. Terdapat 151 inovasi dari 323 perusahaan kandidat proper hijau dan emas. Inovasi terbanyak berasal dari penurunan emisi, yaitu 37 inovasi. Kemudian 3R limbah B3 sebanyak 35 inovasi, efisiensi energi sebanyak 31 inovasi, 3R limbah padat non B3 sebanyak 22 inovasi, konservasi dan penurunan beban pencemaran air sebanyak 14 inovasi, pemeliharaan keanekaragaman hayati sebanyak 6 inovasi, dan upaya pemberdayaan masyarakat sebanyak 6 inovasi. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 2.137 perusahaan, maka ditetapkan peringkat kinerja perusahaan pada proper 2014-2015 sebagai berikut. Hitam sebanyak 21 perusahaan, merah sebanyak 529 perusahaan, biru sebanyak 1.406 perusahaan, hijau 108 perusahaan, dan proper emas 12 perusahaan. Sementara 61 perusahaan tidak diumumkan karena sedang mengalami proses penegakan hukum, ditutup, dan berbagai proses lainnya dalam pengawasan. Dari perusahaan-perusahaan berperingkat hijau dan emas, telah kami hitung. Pertama, efisiensi penggunaan energi sebesar 909 juta gigajoule. Konservasi air sebanyak 533 juta meter kubik. Penurunan emisi sebanyak 48 juta ton setara karbon. Reduksi limbah padat non B3 sebanyak 9.500 ton. Reduksi limbah B3 sebanyak 4.800.000 ton. Dana yang bergulir di masyarakat melalui program CSR sebanyak 2,12 triliun. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang terhormat,
Penilaian Adipura tahun 2015 yang cukup ketat ini juga menghasilkan para penerima sebagai berikut. Pertama, anugerah Adipura Kencana diberikan kepada 3 kota. Jumlah ini lebih sedikit dari penerima tahun 2015 yaitu sebanyak 15 kota. Anugerah Adipura diberikan kepada 65 kota. Sertifikat Adipura diberikan kepada 69 kota. Pelakat Adipura diberikan kepada 18 kota yaitu kota-kota dengan taman kota terbaik sebanyak 4 kota, kota dengan pasar terbaik sebanyak 3 kota, kota dengan terminal terbaik sebanyak 4 kota, kota dengan hutan kota terbaik sebanyak 4 kota, dan kota dengan TPA terbaik sebanyak 3 kota. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal penting yang dapat kami laporkan. Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Dewan Pertimbangan, Proper dan Adipura yang telah bekerja keras dan luar biasa, serta seluruh pihak yang telah mewujudkan terselenggaranya penyelenggaraan Adipura dan Proper ini. Selanjutnya, kami mohon perkenan yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Yusuf Kala, untuk dapat menyerahkan penghargaan trofi Proper Emas kepada 12 perusahaan. Terima kasih kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Dr. Insinyur Siti Nurbaya Bakti MSc untuk laporannya malam ini. Ya, dan kita harapkan sekali ya dengan adanya penganugerahan yang luar biasa ini menjadikan paradigma baru dan juga inovasi untuk pembangunan berkelanjutan. Benar sekali. Tapi sebelum acara kita lanjutkan, kami mengucapkan selamat malam dan selamat datang kepada para tamu undangan yang telah hadir malam ini. Selamat malam dan juga selamat datang kepada Bapak dan Ibu anggota DPR Komisi 4 dan Komisi 7. Selamat malam. Selamat datang juga kami ucapkan kepada para duta besar negara sahabat. Selamat malam. Selamat malam juga kepada Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Proper dan Adipura. Selamat malam. Selamat datang kami ucapkan kepada para pejabat di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selamat malam. Dan juga selamat malam kepada para kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah dan tamu undangan yang berbahagia. Baiklah, kalau gitu langsung saja kita akan menuju ke saat yang sangat dinantikan, di mana kita akan mengumumkan siapa saja para peraih penghargaan Adipura untuk pertama kali dan juga Proper Emas yang akan diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Baiklah, sebelum kami umumkan untuk memberikan penghargaan, kami menggunakan dengan kehormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Muhammad Yusuf Kala, untuk bergabung bersama kami di atas panggung. Dan juga didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ibu Siti Nurbaya Bakti, kami bersama Bapak dan Ibu. Baik, sudah siap ya Pak? Bu, kita akan segera mengumumkan siapa saja para peraih penghargaan. Yang pertama kita lihat dan umumkan peraih penghargaan untuk Adipura Kencana 2015 Beyond Adipura. Baiklah, selamat untuk Kota Surabaya. Yang kedua kali selamat untuk Kota Surabaya. Selamat kepada Kota Bandung. Selanjutnya selamat untuk Kota Makassar. Berikutnya, selamat untuk Kota Banjarmasin. Selamat kami ucapkan pula kepada Kota Palopo. Berikutnya, selamat untuk Kota
Gorontalo. Selamat untuk kota Tebing Tinggi. Berikutnya selamat untuk kota Bau-Bau. Selamat juga kami ucapkan kepada Kabupaten Merangin. Last but not least untuk kategori ini selamat untuk Kabupaten Bintan. Baiklah, kategori selanjutnya untuk penghargaan Proper Emas 2015. Ada 12 perusahaan, langsung saja. Yang pertama kami ucapkan selamat untuk PT Badak NGL. Berikutnya selamat untuk PT Pertamina EP Field Subang. Selamat untuk PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang. Berikutnya selamat untuk PT Medco INP Indonesia Rimau Asep. Selamat untuk PT Bukit Asam Persero Tbk Unit Pertambangan Tanjung Enim. Selamat kepada PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant. Selamat untuk PT Pertamina Persero RO6 Kilang Balongan. Luar biasa, banyak fansnya rupanya. Berikutnya selamat untuk Star Energy Kakap Ltd. Selanjutnya kami ucapkan selamat untuk PT Pertamina IP Field Rental. Berikutnya selamat kepada Chevron Geothermal Saab. Ya, selamat untuk Chevron Geothermal Saab Ltd. Dan selanjutnya selamat untuk PT Pertamina Persero SND Regional 2 Terminal BBM Rembulu. Berikutnya selamat kepada PT Bio Farma Persero. Yang tadi sudah kita umumkan, para peraih penghargaan untuk Proper Emas 2015 ada 12 perusahaan yang menunjukkan kinerjanya begitu luar biasa. Dan di sini terlihat bagaimana sebuah hubungan yang sangat luar biasa untuk sama-sama majukan lingkungan hidup dan keuangan Republik Indonesia. Baiklah, dan selanjutnya kami mohon kesediaannya untuk dapat berfoto bersama para peraih penghargaan bersama dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Muhammad Yusuf Kala dan juga bersama Ibu Menteri. Ini sebuah momen yang sangat luar biasa, di mana tentunya tidak mudah untuk meraih penghargaan seperti ini. Dibutuhkan sebuah komitmen dan kinerja yang sangat luar biasa untuk tetap dapat bertahan memiliki kualitas yang sangat luar biasa di tahun-tahun yang akan datang. Ya, berikan senyuman terbaik Anda dan semoga dengan tahun ini terus memberikan yang terbaik untuk Indonesia dan juga pastinya dapat menginspirasi untuk perusahaan dan juga kota dan kabupaten lainnya di Indonesia. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk para peraih penghargaan. Selamat penghargaan 2015. Baiklah para hadirin sekalian, berikutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri dan juga selamat kepada para peraih penghargaan. Kami silakan kembali ke depan. Ya, sekali lagi kami berikan kesempatan yang terhormat kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Muhammad Yusuf Kala. Kami mohon untuk memberikan kata sambutannya, Pak. Kami persilakan. Silakan. Saya ingin menyampaikan penghargaan kepada saudara-saudara yang mendapat penghargaan Prof dan Mipura. Tentu harapan untuk seluruh masyarakat di
di daerah masing-masing, di kota, kabupaten masing-masing. Karena mendapat adipura maknanya adalah tingkat kehidupan, kebersihan, lingkungan, dan fasilitas umum yang lainnya tentu lebih baik daripada sebelumnya. Kebersihan, lingkungan yang baik, fasilitas umum yang baik tentu adalah untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Bukan hanya mendapat penghargaan, tetapi memberikan lingkungan dan akan memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat dengan kebersihan dan lingkungan yang baik. Kita selama ini melihat kebersihan itu dari wajahnya, tampaknya saja, padahal sebenarnya mempunyai makna yang luas dan mempunyai faedah serta kegunaan yang tinggi, khususnya kenyamanan kehidupan dan serta kesehatan yang selalu menjadi bahagian daripada harapan masyarakat di daerah-daerah dan di semua tempat kita berada. Pada dewasa ini selalu ada suatu anggapan yang keliru tentang kesehatan, yang harus paradigmanya kita ubah. Seakan-akan kesehatan itu hanya dengan upaya sakit yang baik, yang menteri, yang banyak dokternya, yang peralatannya modern. Padahal kesehatan selalu dimulai oleh preventif dan lingkungan yang baik. Banyak daerah yang bangga dengan banyak rumah sakit dan penuh, seakan-akan telah berbuat banyak. Padahal daerah yang rumah sakitnya selalu penuh, itu artinya daerah yang lingkungannya jelek. Justru daerah yang baik ya apabila rumah sakitnya tidak penuh atau hanya tidak penuh sehingga tidak ada penyakit menular. Itulah makna daripada lingkungan, hubungannya dengan kesehatan. Belum lagi setiap kota yang bersih dan mempunyai lingkungan yang baik pasti ramai dikunjungi orang, pasti ramai dikunjungi tamu dari luar, pasti pengunjung turis pasti lebih baik daripada yang kotor. Berarti memberikan makna yang besar untuk ekonomi daerah. Dan tentu juga hubungannya dengan masalah-masalah lain. Membuat daerah lebih bersih, beban lingkungannya jauh lebih murah, jauh lebih gampang dibanding dengan akibat-akibat yang timbul daripada satu kota yang tidak bersih, lingkungannya tidak terjaga, fasilitas umumnya tidak menyenangkan untuk masyarakatnya. Dan yang paling penting lagi, setiap yang menganggap piala ini apabila ingin mengikuti pilkada pasti sepertinya jauh daripada mereka. Saya ingin piala pulang ke daerah masing-masing pasti arah ini menjadi bahan kampanye yang baik hari ini. Selamat kepada semua. Jadi bagi bupati, wali kota yang belum mendapat, berusaha mendapat tahun-tahun depan agar dalam pilkada Anda mempunyai bahan kampanye yang murah dan sulit untuk dikritik oleh para pesaing-pesaing dan calon-calon yang lain. Itulah keuntungan pemerintah. Kepada para pengusaha yang mendapat penghargaan proper, tentu saya menyampaikan ucapan selamat. Bagi kita semua perusahaan yang mempunyai lingkungan yang baik, yang memperbaiki segala fasilitas keamanannya, berarti perusahaan itu akan jauh lebih lancar dan menyenangkan para karyawan dan mengurangi risiko daripada keamanan perusahaan-perusahaan tersebut. Di tempat ini justru saya ingin memberikan penghargaan khusus kepada Pertamina karena
50% dari biaya yang mendapat itu telah dari Luhut Pertamina. Itu artinya telah memiliki budaya bersih, menjaga safety dan menjaga hal-hal untuk mencapai suatu lingkungan bekerja yang menyenangkan bagi semua pihak. Dan tentu semua industri yang baik, tentu produknya juga pasti lebih bersih dan nyaman dan dapat menjadi bagian. Bapak dan saudara sekalian, kenapa kita selalu Adipura, kalau kita bicara Adipura selalu tumbuh tenggelam. Pernah mulai tahun 60-an sangat mempunyai suatu perhatian yang besar, dan daerah-daerah yang mendapat Adipura apa yang bencana biasanya yang paling di pusat kota. Kemudian pernah agak terlupakan naik lagi, malah saya pernah sarankan sebagaimana yang lalu bahwa kota-kota yang terkotor pun diberikan tanda untuk memberikan bahwa dia tidak berusaha keras agar dorong. Pengalaman yang lalu Menteri, justru yang paling kerja keras bukan menang Adipura, tapi yang kalah, yang tidak nomor terakhir dari kerja keras kepada mendapat. Bukan ingin mempermalukan, tapi ingin memacu untuk kerja keras agar yang mendapat nomor terakhir akan berusaha keras untuk mencapai tahun-tahun setelah itu. Dan juga memicu seluruh masyarakat mengetahui kinerja pimpinannya bahwa kota itu tidak mempunyai suatu sistem kebersihan yang baik. Budaya kebersihan itu tidaklah harus dilakukan hanya dengan dia, tapi harus menjadi keseharian dan juga menjadi perhatian. Dalam beberapa kesempatan saya selalu katakan, kebersihan itu bukan kewajiban pemerintah kota saja, pemerintah kabupaten saja, tapi harus menjadi kewajiban seluruh masyarakat. Contohnya selalu kita melihat apabila musim hujan kita datang banjir, musim kemarau susah air. Itu semuanya karena lingkungan dan hutan yang ada. Begitu juga baru beberapa jam termasuk Jakarta itu tidak mendapat suatu penduduk tidak mendapat jaminan tidak banjir. Artinya adalah selama kering selokan-selokan tidak dijaga kebersihannya. Dan itulah di beberapa kota saya sudah menyarankan agar dibuat perda di mana seluruh masyarakat bertanggung jawab sendiri semua selokan di depan rumahnya membersihkannya sendiri. Siapa yang tidak membersihkan oleh mereka. Karena itu oleh kota menyiapkan skop atau campur pada seluruh rumah agar tiap minggu membersihkan sendiri. Di dunia, di kota-kota di luar negeri, kewajiban dibuat bahwa siapa yang selokannya tidak bersih depannya akan didenda. Jangan masyarakat hanya selalu mengharapkan tanggung jawab pemerintah kota, padahal dia sendiri membawa sampah di depannya. Apabila itu diwajibkan, saya yakin dia tidak akan membuat sampah lagi di depan rumahnya, karena dia sendiri harus membersihkannya kembali. Kalau semua tanggung jawab kota, maka dia seenaknya saja, masyarakat seenaknya saja untuk membuat dan merasa tanggung jawab kayak gitu. Dia harus menjadi bahagia. Tahun depan tahun dia buat dari
sebuah pendidikan yang baik dan selalu akan nyaman dan tentunya akan mempunyai suatu masa depan yang lebih baik. Dan itulah dalam kesempatan ini saya sekali mengucapkan selamat begitu juga para perusahaan yang mendapat penghargaan global. Tentu kita harapkan akan terus menjaga kepentingan itu, menjaga lingkungan yang baik, serta juga mengajak masyarakat. Lingkungan yang baik dan bertanggung jawab tentu bagian tanggung jawab kita semuanya. Kita sudah merasakan bagaimana suatu daerah, suatu negara yang tidak memelihara lingkungan yang baik. Baru saja kita merasakan akibat asap yang besar selama berbulan-bulan. Itu akibat kita tidak memelihara hutan yang baik. Kita tidak menjaga lingkungan yang baik. Dan kita juga tidak mengatur kewajiban-kewajiban masyarakat dengan baik dan kewajiban perusahaan dengan baik. Semua itu menjadi pelajaran agar kita mentaati aturan-aturan yang ada, khususnya untuk menjaga lingkungan dan hutan. Mudah-mudahan isi pengalaman yang menjadi pelajaran yang baik dan juga tindakan yang baik pada kita semua. Sekali lagi, kami menyampaikan penghargaan dan kabar selamat. Semoga pengalaman malam ini mempunyai makna yang baik untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini alhamdulillah kita setelah 17 tahun kan mendapat Piala Adipura, ya. Perjalanan panjang, 2 tahun setelah dilantik kita mereformasi. Kalau dihitung-hitung kan lebih dari 30 program, dari gaya hidup baru, gerakan pungut sampah, mengupgrade infrastruktur, biodigester dan motor-motor dan lain sebagainya. Penegakan regulasi diperkuat, kewilayahan juga diberi keleluasaan seperti 1.500 petugas sampah orang-orang. Jadi ini perubahan, belum sempurna, ada 1-2 kekurangan. Tentunya kita menjadikan Adipura ini sebagai awal bukan akhir, ya, dan bukan tujuan. Jadi karena kebersihan, konsep tata kelola lingkungan yang hijau lestari itu harus jadi kebutuhan, ya, tujuan pembangunan. Jadi dapat nggak dapat Adipura sebenarnya bukan sebuah tujuan, tapi alhamdulillah ternyata bisa mendapatkan. Jadi kita apresiasi dan saya dedikasikan buat semua warga Bandung, ya, Repas Tariban dan anak-anak sekolah yang pungut sampah, kemudian tim Pemkot dari BPLH, Pasar, PD Kebersihan, camat-camat kewilayahan, semua saya kira kenapa terharu karena saya menyaksikan sendiri tiap hari gerakan membersihkan kota ini masif, ya. Saya tahu masih banyak kekurangan, tapi itulah yang akan kita sempurnakan dan di tahun-tahun berikut. Mudah-mudahan standar nggak boleh turun, kira-kira begitu. Mengenai punishment sendiri, Kang, seperti apa yang akan dilakukan? Kan sudah, yang denda itu udah jutaan rupiah kita denda kepada yang kepergok buang sampah. Kalau nggak bawa tong sampah di mobil, didenda 250.000, dirazia di banyak tempat. Ini terus, ya, sehingga akhirnya nggak usah pakai denda-denda lagi karena kebersihan sudah jadi gaya hidup baru warga Bandung. Itu mimpinya begitu. Nilainya sudah ada berapa yang tercapai dari denda yang dilakukan oleh pemerintah? Oh, saya nggak hafal, tapi udah juta-juta rupiah. Mengenai ini ada implikasi nggak dengan smart city yang dilakukan oleh pemerintah? Oh, ada. Jadi peningkatan teknologi dan juga memonitor kan setiap mereka gerakan pungut sampah juga upload di sosmed dia, dan itu sehingga orang tahu kalau ada yang nanya ini kerjanya apa sih, saya lapor. Kalau ada sampah menumpuk, PD Kebersihan ini sangat proaktif. Ya, kira itu udah luar biasa dengan smart city. Oh, inovasi apa lagi untuk tahun depan untuk lebih mempertahankan Biodigester raksasa kita bikin. dua biodigester. Iya, ya. Itu rencananya di daerah Bandung Timur. Oh iya. Pertama Pak Ridwan Kamil, Bapak Wali Kota Bandung, kemudian Pak Pramusti Indarcaryo, Direktur Keuangan Bio Farma, didampingi oleh tim dari Bio Farma, Pak Heri, Kepala Divisi CSR, juga Pak Hikmat Ayu Hansar, tim Proper Bio Farma, juga ada Pak Hikmat dari BPLH Kota Bandung. Dan satu lagi Direktur PD Kebersihan Bapak Denny Nurdian. Untuk mengawali kami persilakan kepada Pak Wali Kota Pak Ridwan Kamil untuk memberikan
silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan PT Bio Farma beserta seluruh undangan yang hadir, jajaran dari pemerintah Kota Bandung, dari BPH, KPIMA, dari PD Kebersihan, dari PD Pasar, dan kewilayahan sama Lurah. Malam ini ya saya agak terharu ya. Saya 2 tahun catat ada penghargaan itu 152 Pak. Tapi yang paling rada berkekarat hanya Adipura. Karena Adipura ini akumulasi Bapak Ibu ya. Akumulasi semua orang yang turun tangan. Semua akumulasi dari petugas kebersihan, dari kepemimpinan RT RW bersama, dari inovasi tim kebersihan dan lain-lain berakumulasi pada sebuah pencapaian. Terus terang saya selalu mengingatkan dalam kepemimpinan saya bahwa bekerja untuk perubahan itu jangan mengejar piala. Jadi hidup ini jangan mengejar Adipura. Kebersihan, konsep hijau lestari itu kebutuhan, bukan demi Adipura. Tapi kalau Adipura ternyata hadir mengapresiasi, itu menjadi penyemangat dari filosofi. Jadi piala ini adalah penyemangat. Kalau bisa saya titip jangan pernah turun lagi standarnya kali ini. Ya. Sehingga siapapun nanti wali kotanya dan tim di bawahnya, karena sistemnya sudah dikunci, menjadi warisan cara kita hidup, kira-kira begitu. Suatu hari harus kayak bangsa Jepang, bahwa segala aspek kehidupannya betul-betul terus dimimpikan. Nah kalau di Bandung, saya baru lagi 2013, memang banyak problem, sehingga kita ada lebih dari 30 program ya. Satu, menegakkan regulasi dengan segala turunan. Kita sudah denda orang-orang yang ketahuan buang sampah sembarangan, mendenda mobil yang tidak bawa tong sampah. 1 juta rupiah kita koleksi dari pendendaan ini. Jadi orang Jakarta kalau Bandung naik mobil jangan lupa mobilnya harus ada tong sampah. Kemudian kita mereformasi gaya hidup Bapak Ibu. Jadi kita mulai dari anak SD, ada gerakan pungut sampah Senin Rabu Jumat. 30 menit sebelum masuk sekolah mereka pungut sampah. Inspirasinya dari Jepang juga, ya. Dari perjalanan saya ke Jepang, di sana itu nenek-nenek pungut sampah. Kalau kita mah arisan gitu ya, di sana ada arisan, tapi kumpulnya itu dengan pungut sampah gitu. Nah itu yang akhirnya kita munculkan di Bandung, pungut sampah Senin Rabu Jumat. Kemudian kita memperbaiki infrastruktur, mobil sampah diganti, pakai sweeper yang canggih dan sebagainya. Dan terakhir adalah kolaborasi. Kita ada Clean Action, kita ada kolaborasi dengan Bio Farma, berbagai macam kegiatan termasuk biopoli, biodulu dan sebagainya. Jadi kombinasi regulasi yang kita terapkan, kombinasi kolaborasi, kombinasi gaya hidup baru yang cinta lingkungan, itu yang terakumulasi pada malam ini. Ada yang bertanya, Bandung belum bersih-bersih amat kok dapat Adipura. Betul, masih ada 1-2 yang belum sempurna ya. Tapi kalau dibandingkan dengan 2013 di titik berangkat dengan titik perjalanan sekarang itu sudah jauh sekali. Makanya Adipura itu kan ada scoringnya, ada scoring paling bawah, tengah, atas. Dan kita memang baru menyentuh di level paling bawah. Sehingga saya akan bertekad bersama jajaran di tahun-tahun berikut dari nilai skor paling bawah naik terus ke tengah, dan siapa tahu bisa bertahan di puncak. Saya kira melihat timnya yang luar biasa ini, Kota Bandung optimis. Apalagi kalau warga Bandung, khususnya di Bandung ini, kalau semua perusahaan kayak Bio Farma, insya Allah Bandung juara lagi mati. Saya kira itu, ya, jadi 17 tahun kami menunggu. Mudah-mudahan ini penyemangat ya, batin kami agar terutama untuk kewilayahan camat-camat Lurah agar mereka bersemangat turun tangan. Jadi konsep kepemimpinan itu kepemimpinan turun tangan itu harus diperlihatkan agar
setiap tahun ini menjadi budaya kita. Saya kira pengantar saya itu dulu. Nanti ada tanya jawab satu dua, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Pramusti, Direktur Bio Farma, sebelum kita tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ingin sampaikan selamat buat Kota Bandung yang tercinta di mana Bio Farma berada, Warisan Adipura. Dipanggil kan? Bentar. Ya, bagi Bio Farma ini adalah kedua kalinya meraih Propermas. Kami bersyukur alhamdulillah dan ini merupakan penghargaan tertinggi di bidang proper yang menunjukkan bahwa komitmen terhadap lingkungan, efisiensi energi dan pemberdayaan lingkungan yang berhasil, yang secara terus-menerus dan berkelanjutan sesuai dengan kalau lewat panci di sana ada muncul kang ini Bio Farma dari Bandung untuk Indonesia dan dunia. Semoga ini terus menjadi kebanggaan Kota Bandung. Bio Farma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kami persilakan untuk teman-teman media yang akan bertanya bisa disampaikan dari nama dan nama medianya. Silakan. Ya, seperti saya sampaikan ya, kami ini berteori di Bandung. Bandung ini insya Allah berprestasi itu dengan rumus di 3 kriteria itu. 1, inovasi, 2, desentralisasi, 3, kolaborasi. Nah, desentralisasi sudah kelihatan, ini sama-sama Lurah sekarang geraknya cepat. Tahun lalu 100 kewenangan saya kasihkan ke Camat Lurah dan mereka lebih disini. Inovasi selalu mencari ide baru. Nah, kolaborasi adalah roh karena kita tahu bahwa kita punya keterbatasan. Dengan Bio Farma kerjasamanya ada beberapa. Salah satu yang paling masif dulu kita bikin gerakan 1 juta biopori. Jadi membuat tanah Bandung supaya di daerah genangan ini kalau hujan air bisa surut, mengurangi banjir langsung ke tanah negara kita. Kemudian juga program-program kayak proper ini, tim kami dari BPLH itu melakukan asistensi dan juga kerjasama pendampingan itu, sehingga scoring yang Bio Farma juga kurang lebih atas kerjasama meningkat dengan kerjasama dengan tim kami. Nah, saya berharap nanti saya titip Bio Farma ini akan kami jadikan inspirasi dan percontohan agar ratusan perusahaan di Kota Bandung harus punya standar proper seperti Bio Farma. Kalau Bio Farma bisa, berarti yang lain juga bisa. Ini target saya mungkin selama 2 tahun, nanti jika dalam 2 tahun Adipura harusnya sesuatu yang menjadi rutinitas karena standarnya naik, kemudian perusahaan-perusahaan juga meningkat, sehingga Bandung yang hijau lestari itu bisa tercapai tanpa waktu terlalu lama. Kami tambahkan peran Bio Farma harus saling kenal, otomatis kami menjaga program lingkungan yang berkelanjutan seperti juga efisiensi energi. Kemudian terkait sama Kota Bandung yang tercinta, kami melakukan sosialisasi terkait sama kesehatan maupun imunisasi, dan juga peran Bio Farma yang terakhir ada mobil hijau. Oh iya. Mobil hijau pada PKK. Itu yang tahun ini kami sampaikan. Iya baik, ada lagi yang mau ditanyakan dari media sosial. Bio Farma ada, Ramdannya belum ada, belum ada. Jadi ini perusahaan udah lama banget ya. Gedungnya juga paling keren. Dapat penghargaan perusahaan yang mempreservasi arsitektur terbaik se-Indonesia itu salah satu juga. Saya dijadikan tempat syuting film terakhir film apa lupa ya. Kedua,
hasil vaksin terbesar ya, vaksin polio ya. Ya. Vaksin polio itu terbesar di dunia itu kalau tidak salah itu Bio. Jadi kemana-mana kalau ditanya Mr. Mayor is the best company in Bandung, saya nomor satu saya bilang Bio. Jadi kami bangga karena Bio Farma bisa beradaptasi dengan tantangan zaman di zaman modern sekarang juara ya. Dan kelasnya sudah bukan kelas nasional tapi sudah kelas internasional. Nah, kami berharap etos kerja ini turun-temurun hadir ke perusahaan-perusahaan lain sehingga keteladanan Bio Farma ini kurang lebih menjadi contoh perusahaan-perusahaan lain. Saya sukses story-nya akan menjadi legasi dari Bio Farma. Terima kasih. Pertanyaan dari Sobat sudah terjawab semua nih. Tadi yang disampaikan bahwa apakah ini sudah maksimal, tentu saja kalau dari ranking dari Koper itu di maksimal di Koper tertinggi. Dalam pengertian apakah ini maksimal, tentunya intinya adalah menyeluruh dan berkelanjutan. Kemudian terkait sama apa yang diharapkan dengan Bio Farma, tentunya ini tadi sudah sampaikan apa yang dicapai oleh Farma di Kota Bandung tentunya akan menginspirasi bagi perusahaan-perusahaan di Bandung khususnya untuk terus berupaya melaksanakan program lingkungan dan pemberdayaan masyarakat yang terus menerus dan berkelanjutan. Inspire yang disampaikan oleh rekan ini. Ya, silakan yang akan bertanya. Sekarang juga hadir para camat di Kota Bandung ya. Barangkali dari teman-teman media yang ingin bertanya terkait inovasi di Kota Bandung juga silakan. Ya, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat malam. Pertanyaan saya ke Pak Wali mengenai Bandung. Tidak bisa dipungkiri bahwa Bandung laju pertumbuhan penduduknya begitu cepat. Hal ini ke depan tentu akan menjadi persoalan di mana dengan banyaknya penduduk atau persoalan lingkungan akan menjadi semakin berat dan kompleks. Apa kayak ke depan? Apakah memang strategi ini cukup pada hari ini atau memang tadi seperti yang Bapak katakan ini harus menjadi sebuah warisan, karena kalau warisan itu inovasi apalagi gitu. Terus juga mengenai kawasan Bandung Utara di mana memang Bandung akan dihadapkan pada persoalan kekurangan air dan segala macamnya. Apa saja yang akan dilakukan? Terus yang terakhir juga kendala sebenarnya kemarin itu kalau bisa diceritakan adalah apa saja yang sehingga begitu beratnya di dalam pemerintah daerah bisa kembali mewujudkan Arigora ini. Terima kasih ya. Ya. Pertanyaannya pertanyaan ini dosen menguji tesis. Jadi gini Mas, saya ini ingin dikenal sebagai wali kota yang meletakkan fondasi. Jadi saya back to basic. 2 tahun ini kami back to basic membongkar semua untuk kokoh. Makanya dalam 2 tahun banyak perubahan-perubahan itu karena kita kembali ke basic. Bulan depan kalau tidak ada halangan kita dapat penghargaan dari Menpan untuk menjadi kinerja birokrasi dari salah satu yang terburuk menjadi terbaik di Indonesia tahun ini. Juga filosofinya adalah manusia bisa berubah. Saya selalu bilang manusia bisa berubah. Hidup itu seperti air mengalir. Sekarang wadahnya kota, itu kota, wadahnya nah, masa depan Bandung ini memang berhubungan dengan populasi. Entah kenapa orang Bandung ini senang bikin anak. Jadi kalau saya berusukan ke orang miskin, tetap anaknya banyak. Kalau rumahnya pas-pasan. Ini faktor ini mungkin. Ya. Nah, oleh karena itu populasi berhubungan dengan kebutuhan pelayanan. Sekolah harus lebih baik, kesehatan harus lebih baik, daya beli harus lebih baik dan seterusnya. Oleh karena itu kami ingin tata kota di Bandung ini diefisienkan, itu kuncinya. Kalau tidak perlu keluar dari wilayah, jangan keluar wilayahnya. Maka contoh ya, kita bikin program realisasi sekolah. Kalau bisa sekolah itu dekat rumah, kan begitu. Ini dampaknya luar biasa. Konsep sederhana ini contohnya sebagai perwakilan dari
biaya terbesar anak sekolah itu transportasi, bukan SPP. Maka dengan konsep mendekatkan sekolah ke rumah, biaya transportasi berkurang, ibunya bisa nabung, gizi bisa bertambah, waktu dengan keluarga lebih banyak, anak tidak stres dan seterusnya. Nah, ini contoh kecil bagaimana kita walaupun penduduknya nanti banyak, tapi dengan cara hidup kita yang lebih efisien, insya Allah Bandung lebih sustainable. Bandung juga skornya tinggi di bidang kebahagiaan. Happiness index kita mendekati 70. Makanya susah cari orang cenderung di Bandung. Itu lebih banyak orang. Atau di lingkungan. Nah, konsep lingkungan yang pertama adalah kami sudah kerja keras di 3 tahun ke depan untuk transportasi publik. Karena yang bikin stres ini bergerak di kota Bandung, tapi naik mobil, macet dan seterusnya. Ini mahal tapi sudah dicoba. Kedua, kami sudah memiliki banyak danau-danau kecil dan danau besar. Paling besar itu nanti 2 kali 30 hektar di daerah Gilibage untuk menampung banjir Bandung Timur dan airnya dipakai air minum, itu sudah kita konsentrasi. Tahun depan pembelian lahan dan konstruksi sudah dimulai. Sehingga di Bandung diharapkan konsepnya itu adalah menabung air, bukan mengalirkan air. Kalau mengalirkan air itu sungainya terbatas, pas kemarau kita kekurangan air. Tapi dengan konsep menabung air ini, insya Allah air di Bandung berlimpah pada saat kemarau, pada saat banjir dia juga tertampung. Nah, filosofi baru ini kita lakukan. Dan tapi yang terpenting adalah kami ingin menggerakkan perubahan budaya hidup. Yang dulunya cuek, sekarang jadi proaktif. Maka ada gerakan pungut sampah itu menurut saya itu kultur ya. Dan sekarang kota-kota lain mengikuti juga GPS di Tasikmalaya, bahkan di Kalimantan, bahwa kalau ada sampah di depan, nah kayak itu ada sampah, nah itu untuk dibuang. Ini harus jadi kultur. Karena kadang-kadang ini ada sampah di kaki, ambil sampah bukan bersampah saya, nah masih ada yang begitu. Harusnya kalau sudah otomatis mau sampah dia mau bukan, dia ambil, dia buang. Nah, ini perubahan kultur bagi saya tujuan paling akhir. Sehingga siapapun yang datang dan tinggal di kota Bandung, insya Allah selalu menjaga kebersihan. Bandung Utara juga sedang kita batasi. Saya nggak banyak keluarin izin di Bandung Utara. Rata-rata boleh dicek izin apartemen di Bandung Utara bukan di zaman saya. Zaman saya itu kita pakai zonasi, Bandung Utara dibatasi, Bandung Tengah dikendalikan, sisanya lebih bebas. Jadi kalau mulai bangunan tinggi-tinggi itu sebenarnya di Bandung Timur, Barat. Tapi kalau Bandung Tengah yang warisan kolonial itu kita sudah terlalu tinggi konsep. Itu cara kita membangun dan masih dibangun. Sekarang menurut Bandung 2,7 juta, kita lagi bikin skenario. Kalau penduduk Bandung 4 juta, kira-kira hidup mereka bagaimana? Nah, hidupnya harus lebih nyaman, lebih baik, lebih bersih, dan tidak repot dibanding orang tuanya. Dan itu dikunci di RPJMD, jadi dokumennya dokumen peraturan daerah. Kira-kira bisa menjawabnya. Terima kasih. Kami dari tim Properti Umpama memang kita untuk mencapai propermas itu kita harus melakukan inovasi-inovasi, baik itu inovasi di dalam aspek produksi maupun dalam aspek lingkungan. Karena kami percaya bahwa produk yang berkualitas itu harus dihasilkan dari yang dari ramah lingkungan. Dari konsep itulah kita melakukan inovasi-inovasi, baik itu inovasi di produksi. Kami contohnya melakukan inovasi dari Pentabio. Dengan melakukan inovasi Pentabio, kita bisa mereduce energi sepertiganya dari kebutuhan pemerintah. Pentabio merupakan produk BTP, diphtheria tetanus pertussis, hepatitis B dan HIV. Itu bisa mereduce baik itu limbah B3, limbah non-B3, kemasan, apalagi air, penggunaan air. Sepertiga kebutuhan bisa direduce. Inovasi-inovasi itulah yang terus kami kembangkan, tidak hanya pengolahan sampah. Kita mengembangkan juga inovasi yang betul-betul produk ramah lingkungan. Sekarang kita mengembangkan SIP bisa mereduce energi yang sangat fantastis di sini. Termasuk di sini juga kami tetap akan melakukan inovasi zero waste untuk limbah non-B3 di sini. Itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Pak Hikmat, Kepala
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali yang saya hormati beserta pimpinan dari Bio Farma, Komisi Direksi. Tentu saja hari ini merupakan anugerah yang tidak ternilai bagi kami keluarga besar pemerintah Kota Bandung beserta warga kotanya. Merupakan anugerah Adipura setelah 17 tahun lamanya dinantikan akhirnya datang juga. Ada beberapa hal yang memang membuat kami merasa sumringah saat ini di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota Pak Ridwan Kamil, bahwa terjadi sebuah perubahan yang sangat luar biasa di Kota Bandung, dan ini harus diakui oleh semua pihak. Ibu dan Bapak datang Kota Bandung pasti akan betah. Ibu datang Kota Bandung pasti akan tercengang dengan suasana Kota Bandung yang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Infrastruktur telah berubah, kemudian pola perilaku masyarakat juga sudah berubah, menjadi sebuah gerakan kolaborasi yang sangat luar biasa. Dari unsur pemerintah pusat sampai ke tingkat RT, sampai ke kelompok PKK RT, kelompok PKK RW, semua bergerak semuanya. Yaitu dipersatukan dengan sebuah kegiatan inovasi, diantaranya adalah gerakan pungut sampah. Jadi tiada hari tanpa pungut sampah kecuali hari dilaksanakan pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kemudian hari-hari tematik itu ditaati oleh warga kotanya. Dan ini menarik dikemas dalam sebuah inovasi yang disampaikan dengan sebuah sosialisasi yang menarik, maka masyarakat itu disuruh capek tapi nikmat mereka bekerja seperti itu. Jadi disuruh tapi mereka menikmati seperti itu. Hari-hari tematik itu sangat luar biasa dan itu dilaksanakan oleh warga kotanya. Dari mulai mungkin hari pertama itu hari Senin itu menggunakan bus gratis bagi anak-anak sekolah dan juga mengurangi pencemaran udara. Hari Selasa tanpa asap rokok. Saya kira di Bandung di tiap-tiap kantor di mana saja sudah tidak ada yang merokok sembarangan lagi. Hari Selasa sudah malu mereka merokok. Kemudian hari Rabu Robo Julak itu sudah masif semua dilakukan sampai anak-anak sekolah berseragam budaya Sunda. Kemudian pada hari Kamis English, jadi berbahasa Inggris semaksimal mungkin. Kemudian pada hari Rabu, apalagi hari Jumat kita melakukan gerakan bersama-sama menggunakan sepeda. Kemudian pada hari Sabtu kita culinary night, jadi sampai malam Minggu, dan hari Minggunya kita car free day seperti itu. Ini luar biasa, gerakan ini sangat masif dilakukan oleh warga kotanya dan sangat menarik. Jadi silakan datang lagi ke Bandung untuk teman-teman dari rekan pers mana-mana. Saya kira Bandung akan membuat kenangan tersendiri. Kapan lagi kalau kita tidak bangga kepada Kota Bandung? Orang Singapura aja bangga kepada Singapurnya, ayo kita bangga kepada Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit menambahkan apa yang sudah kami lakukan beberapa tahun terakhir. Jadi sebetulnya mendapatkan hal ini tidak begitu saja dapat masuk, karena kami punya sejarah tidak langsung masuk. Kita nggak ada dulu, Pak. Itu sekitar 5-6 tahun yang lalu, cuma atas bimbingan dan bersama dengan kepala kota, saya masih ingat dengan Bupati Pak Asep Pak belakangan. Itu kita merasa bahwa kita itu tidak sendirian. Dengan Pemkot itu mereka memberi masukan kepada kita, memberi arahan kepada kita sehingga bisa bangkit gitu. Dari merah itu tidak perlu kita langsung hijau, jadi loncat gitu. Kenapa hal ini bisa kita lakukan? Kemudian dari hijau, kegiatan hijau sebagai persyaratan pindah ke emas itu 2 kali. Nah hal ini kita lakukan tidak dengan mudah gitu. Nah kami internal Bio Farma menerapkan tadi seperti Pak Budi sampaikan, punya inovasi dan berkesinambungan. Itu yang dua kata kunci yang kita lakukan. Kemudian kita dibiasakan oleh direksi kami bahwa dalam mencari solusi kita harus berpikir harus out of the box gitu. Kalau kita berpikir standar itu sebenarnya akan terlambat gitu. Tapi kalau kita ingin cepat, kita bisa mencari solusi dengan out of the box. Itu yang kita lakukan di internal Bio Farma. Nah ini kita ingin sharing dengan usaha-usaha di Bandung, di Bandung. Kami tidak sendirian, kita siap membantu sharing dengan perusahaan yang berminat untuk investasi ini. Karena kalau Bandung bisa tercipta lingkungan yang baik, maka kami sebagai warga Bandung akan menikmati efek sampingnya. Mungkin saya yang bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hikmat, dan terakhir dari Pak Denny, Direktur PT Kebersihan.
Terima kasih. Seiring dengan inovasi dalam kolaborasi yang dijalankan oleh Wali Kota di Bandung ini, PD Kebersihan coba melakukan terobosan-terobosan. Salah satunya adalah kita memanfaatkan media sosial. Jadi memang orang Bandung ini rata-rata adalah dihuni oleh anak muda, sehingga memang media ini cukup gratis. Kita memanfaatkan peluang ini untuk berkomunikasi, bersosialisasi, juga edukasi dengan warga Bandung melalui media sosial. Beberapa hal juga kita lakukan seperti misalnya penambahan shift yang dulu mungkin cuma 1 atau 2 shift, sekarang kita sudah 3 shift di beberapa titik. Walaupun kami sadar untuk penanganan kebersihan di Kota Bandung ini kolaborasi itu sangat penting, dan kita sangat beruntung di Bandung ini ada wilayah yang sangat aktif dengan dana BPK, dan kita juga sama-sama berkolaborasi dengan itu. Kemudian juga kita canangkan di PD Kebersihan kita melakukan gerakan pas respon. Jadi dengan adanya media sosial, orang bisa melalui Twitter, Facebook dan sebagainya, Instagram, komplek itu sampai saat ini kita selalu peringkat atas untuk coba memberikan pas respon. Jadi kalau ada UHA dan sebagainya, kita langsung cek di lokasi dan sebagainya, karena tenaga kebersihan itu ada di seluruh kecamatan dan berkantor di masing-masing kecamatan. Kami yakini bahwa ini adalah gerakan-gerakan untuk mengikuti inovasi dan progresi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung, dan kita canangkan bahwa Adipura ini mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, tapi pertama dalam tadi penganugerahan karena sudah 17 tahun sudah dapat dan menjadikan pendatang terbaru, dan insya Allah kita berkomitmen untuk menjadi penghuni tetap Adipura selamanya. Terima kasih. Sebagai penutup, Pak Wali dari protokoler meminta Pak Wali untuk menyampaikan arahan untuk para camat yang hadir. Tadi dibilang oleh PD Kebersihan, karena respons itu pentingnya Twitter, dan hanya update status, tapi komen warga sekian menit dibaca oleh operatornya langsung diambil tindakan. Jadi ada revolusi dalam komunikasi. Itu yang membedakan dengan sekarang marahin wali kota gampang, membuli wali kota gampang, mudah, ya. Tapi kami gunakan sistem komunikasi itu untuk manajemen kota. Sebenarnya itu revolusi di Bandung itu. Jadi menghubungi saya gampang, menghubungi direktur saya gampang, komplain ke camat gampang. Warga Bandung ini kalau nggak puas pelayanan Bapak Ibu, dia foto aja sih yang misalkan yang bermasalah, cekrek, upload. Jadi sekarang birokrasi kami tahu bahwa kalau dulu negara mengawasi warga, jadi sekarang kembali warga mengawasi negaranya dengan media sosial. Nah itu kira-kira sehingga kalau ada problem, itulah kenapa kemarin di Barcelona kita dapat nominasi 6 besar dunia itu, karena partisipasi warga Bandung dalam digital itu salah satu yang tertinggi di dunia. Jadi saking cerewetnya warga Bandung, kita arahkan menjadi cerewetnya mengawasi pembangunan dalam program birokrasi, dalam bidang rapor camat lurah dan seterusnya. Saya kalau boleh ada satu perwakilan camat lurah di mana saya ingin dengar komentarnya gitu, dan bagaimana 2 tahun di wilayahnya bisa ada mewakili perasaan para camat. Ada ketua paguyuban. Alhamdulillah kami dari para camat dan Barangga, kita memiliki 30 camat dan 191 kelurahan. Di tiap kelurahan ini ditempatkan 1 kelurahan 2 orang tenaga kebersihan dan 5 orang tenaga gabungan. Kami merasa bangga Pak Wali, alhamdulillah Kota Bandung meraih penghargaan 17 tahun menunggu berupa Adipura. Ini suatu motivasi, satu kerja keras yang kami akan coba pertahankan. Kami akan libatkan seluruh RT, RW dan masyarakat, karena kita punya cita-cita ingin meraih Adipura Kencana. Hari kami setelah kami mendapatkan Adipura ini, besok atau lusa kami akan merapat. Kita akan rapatkan langsung dengan RT dan RW. Ini satu motivasi, ayo kita bergerak, ayo kita libatkan, JPS kita teruskan, jangan hanya melibatkan dari unsur masyarakat saja, unsur stakeholder yang ada di tiap kecamatan ini harus kita gerakkan.
Mudah-mudahan ini sebuah motivasi, sebuah langkah, sebuah upaya yang akan Bandung tetap menjadi Bandung juara, Adipura tetap kita pertahankan. Cuma barangkali kita kami yang akan terus kami jalankan. Terakhir teriak Bandung, yang orang Bandung teriak juara. Allah, Bandung juara. Bandung juara. Juara. Terima kasih. Buku yang berjudul Life Science for a Better Life. Ini merupakan buku tentang aktivitas CSR Bio Farma. Semoga menjadi percontohan untuk aktivitas CSR Bio Farma ini. Dan yang terakhir kepada Direktur PT Kebersihan Pak Denny. Oke. Lagi Pak, lagi berdua. Berdua aja. Karena 17 tahun penantian yang lama ya. 2 tahun saya dilantik, kita reformasi cara mengelola lingkungan itu dengan menegakkan regulasi, kemudian juga melakukan perbaikan infrastruktur, biodigester, mobil-mobil canggih, penyapu sampah, kemudian berubah gaya hidup juga, gerakan pungut sampah Senin Rabu Jumat. Jadi kombinasi-kombinasi itulah yang akhirnya dalam 2 tahun ada perubahan. Berat mempertahankan ya. Iya, alhamdulillah. Selama ini berarti 2 tahun ini ringan-ringan itu? Nggak berat juga, karena yang susah itu kan orang-orang yang nggak mau ngerti. Sorry Pak, gimana dari Bio Farma? Oh iya. Dia mau berdua dulu. Halo warga Bandung yang memonitor lewat periskop, ya, alhamdulillah saya sedang pegang sebuah piala istimewa, namanya Piala Adipura. Ini adalah untuk progres dari kebersihan dan tata kelola lingkungan. Ini seperti jodoh yang datangnya lama, 17 tahun, ya. Alhamdulillah bisa hadir lagi di 2015. Ini didedikasikan untuk mereka yang selalu menjaga kotanya, yang cinta kebersihan, suka turun tangan ikut gerakan pungut sampah. Tapi bukan mereka yang cuma komentar, mereka yang hanya bisa tunjuk-tunjuk tangan, tidak mau tangannya kotor. Ini untuk mereka-mereka seperti Pak Sariban dan tentunya anak-anak SD yang gerakan pungut sampah. Juga terima kasih karena ini akumulasi dari warga Bandung. Jadi di dalamnya ada kerja keras Pak Camat, Pak Lurah, RT RW warga, BPLH, PD Kebersihan, lain-lain. Dan sekolah terakumulasi di sini. Jadi agak mengharukan karena bukan pialanya tapi keringat dan kerja kerasnya. Ya rada-rada luar biasa lah begitu ya. Dari 150-an penghargaan selama 2 tahun yang paling istimewa adalah hari itu. Usaha ke depannya Pak untuk mempertahankan. Nah, ke depannya ini harus jadi langganan ya. Jadi apa yang kita capai itu jangan turun lagi, harus terus naik sehingga kebersihan dan hijaunya Kota Bandung ini bukan dalam rangka mengejar Adipura, tapi biar Bandungnya memang keren. Bandungnya memang juara buat anak cucu kita, kira-kira begitu. Dan mudah-mudahan kalau terus berlanjut 3-5 kali nanti naik jadi Adipura Kencana. Adipura Kencana itu piala buat langganan yang Adipura sehingga kebersihannya lestari. Untuk anak-anak muda khususnya ya, kalau kamu cinta Bandung, tunjukkan cinta itu dengan aksi dan solusi. Cintai Bandung dengan turun tangan bukan tunjuk tangan. Cintai Kota Bandung seperti mencintai ibu kamu sendiri. Jadi dijaga kehormatannya, dijaga kebersihannya. Ini hanya simbol. Tapi mudah-mudahan setelah 17 tahun ini jadi rutinitas Kota Bandung. Bandung cinta damai. Ada pesan lagi tuh Kota Bandung? Ada pesan. Sekarang hari apa sih? Oh, Senin. Ya pokoknya anak-anak muda Bandung tunjukkan rasa cintanya menjadi aktivis untuk kebaikan itu aja. Jangan banyak galau-galau, yang galau sudah ada Taman Jomblo. Tapi turun tangan buat Bandung juara. Ya.